Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang masih tema 1, tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 33 sampai 38 dengan muatan mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, pertama kita lihat, sini ada gambar. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Sekarang kita mengamati. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Sini ada gambar nanas, ya. Nah, nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Yang kedua, di sini ada bawang merah. Ya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Kemudian berikutnya adalah pohon pisang. Ya. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Jadi semuanya ini ketiga tumbuhan ini berkembang biak dengan cara tunas atau dengan cara vegetatif. Nah, berikutnya, beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, di sini kalian bisa lihat, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini, kemudian cari informasi dari berbagai sumber. Kita lihat di sini ada tumbuhan, namanya tumbuhan wortel. Nah, sekarang kalian tuliskan di kolom berikut ini. Di sini Bapak sudah memberikan contoh cara wortel berkembang biak. Ini ada dua. Yang pertama generatif. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian yang kedua secara vegetatif juga. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan berikutnya, perhatikan lingkungan sekolahmu. Ini yang ada di bukumu sekarang karena kita masih berada dalam pandemi. Jadi kalian belajar di rumah, jadi diganti rumahmu. Sekarang catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Di sini Bapak sudah memberikan contoh. Yang pertama pisang atau pohon pisang, cara berkembang biak dengan tunas. Keterangannya, tunas termasuk vegetatif alami. Kemudian yang kedua bougainville. Kalian tahu kan bunga bougainville? Ini cara berkembang biaknya dengan cara stek batang. Nah, keterangannya, stek batang termasuk vegetatif buatan. Jadi vegetatif itu ada dua jenis, ada dua cara juga. Yang vegetatif alami terjadi dengan sendirinya secara alam, dan kemudian vegetatif buatan itu yang biasa dilakukan oleh apa yang dibuat oleh manusia. Nah, berikutnya sekarang kita membaca. Di situ di buku paket kalian ada bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri sampai akhir. Nah, tugas kalian berikutnya adalah isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok pada bacaan tadi. Nah, di sini paragraf pertama Bapak sudah berikan contoh. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Kemudian paragraf yang kedua, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian paragraf 3, ya, paragraf 3 kalian cari sendiri. Paragraf 4 juga kalian cari sendiri. Dan terakhir juga paragraf 5. Ini ada dalam bacaan tadi,
tumbuhan sumber kehidupan. Nah, jadi seperti itu. Akhir dari materi ini adalah Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Nah, kalian bisa jawab sendiri. Kalau menurut Bapak, yang pertama adalah untuk memanfaatkan tumbuhan yaitu sebagai bahan makanan. Banyak bahan makanan yang bisa kita makan dan yang berasal dari tumbuhan. Kemudian juga manfaat lain bisa dibuat menjadi pakaian. Kemudian manfaat yang lainnya juga bisa dibuat untuk bahan bangunan. Nah, cukup sekian untuk materi pada kali ini, video pembelajaran, dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa dengan video pembelajaran yang lainnya. Bye-bye.